Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Kumala Dewi dari kelompok Talak kelas 12 MIPA 1 dengan guru pembimbing Ibu Sri Rahmalina SPD MPDI. Baiklah, pertama kali saya akan menjelaskan pengertian dari talak yang diawali dari secara bahasa. Jadi secara bahasa, talak adalah melepaskan ikatan. Dengan kata lain, talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Sementara secara istilah adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Sementara menurut Abdul Rahman Al-Jaziri adalah menghilangkan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dan menurut KBBI adalah perceraian antara suami dan istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Baiklah, selanjutnya adalah hukum talak. Hukum talak adalah makruh. Makruh karena perbuatan tersebut halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud yang menyatakan bahwa perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Dan ulama sendiri sepakat bahwa talak ini menjadi dua hukum, yaitu wajib dan sunnah. Wajib apabila ada pertikaian di antara suami istri yang dimana hukum mengurusi pertikaian tersebut telah memilih talak sebagai jalan terbaiknya. Sementara sunnah apabila suami sudah merasa tidak sanggup menafkahi istri atau memenuhi kewajibannya kepada istri dan istri tidak bisa menjaga kehormatan dirinya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aulana Setian dan saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pengertian perceraian. Perceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami dan istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Materi selanjutnya adalah hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan. Yang pertama ada talak, yaitu melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Yang kedua ada ilah. Ilah adalah sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Yang ketiga ada zihar. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Yang keempat ada khulu. Khulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istrinya. Yang kelima ada fasakh. Fasakh adalah pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Yang keenam atau yang terakhir adalah li'an. Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dikarenakan suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Jadi itu adalah 6 hal yang dapat memutuskan pernikahan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariza Munariska. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam talak serta rukun dan syarat talak. Yang pertama, talak berdasarkan jumlah. 1. Talak 1, yaitu talak yang pertama kali dijatuhkan sang suami kepada istri. 2. Talak 2, yaitu talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri untuk yang kedua kali atau yang pertama kalinya dengan 2 talak secara sekaligus. 3. Talak 3, yaitu talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri untuk yang ketiga kalinya atau sang suami menyebut talak 3 untuk yang pertama kalinya. Kedua, talak dari segi menjatuhkan talak. 1. Talak mu'allaq, yaitu talak yang memiliki syarat tertentu, yaitu dapat dijatuhkan apabila syarat yang disebutkan sang suami terwujud. Contohnya, jika sang suami mengatakan, kau akan tertalak jika kau meninggalkan 1 kali ibadah wajibmu, dan sang istri benar-benar meninggalkan ibadah wajib. Yang kedua, talak gairu mu'allaq, yaitu talak yang tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Ketiga, talak berdasarkan tegas dan tidaknya perkataan. Yang pertama, talak kinayah, yaitu talak yang jenis talak di mana makna dan artinya masih belum jelas. Contoh, aku sudah tidak tahan untuk hidup denganmu lagi. Kedua, talak sarih, yaitu talak yang sudah jelas menurut makna dan kata-katanya. Contoh, saya ingin bercerai denganmu. Keempat, talak dari segi boleh tidaknya rujuk. 1. Talak bain,
Talak bain merupakan jenis talak yang tidak boleh untuk rujuk kembali. Talak bain terbagi menjadi dua, yakni satu, talak bain syukur, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan sang suami terhadap istri, yakni dengan melakukan akad nikah ulang. Dua, talak kubro, yakni talak tiga yang tidak memperbolehkan rujuk kembali, kecuali jika sang istri pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta diceraikan. Kedua, talak raj'i, yaitu talak yang memperbolehkan untuk rujuk kembali setelah bercerai. Kelima, talak dari cara sang suami menyampaikan talak. Yang pertama, talak tulisan. Talak yang diberikan suami kepada istri melalui tulisan. Kedua, talak ucapan, yakni talak yang disampaikan oleh suami kepada istri melalui lisan di hadapan istri. Tiga, talak utusan, adalah talak yang disampaikan melalui perantara orang lain yang diberi utusan untuk menyampaikan kepada sang istri. Keempat, talak isyarat, adalah talak yang disampaikan sang suami di mana pada saat itu tidak memiliki kemampuan untuk berbicara atau tunawicara. Yang keenam, talak dari segi keadaan istri. Yang pertama, talak sani, yaitu talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri yang pernah digauli dan pada saat itu kondisi sang istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum digauli, sedang hamil dan jelas kehamilannya. Kedua, talak bid'i, yaitu talak yang diucapkan oleh suami kepada istri yang pernah digaulinya saat sedang haid dan dalam keadaan suci. Ketiga, talak lasani wala bid'i, yaitu talak yang diucapkan oleh suami kepada istri yang belum digauli dan belum pernah haid atau belum balik atau menopause. Selanjutnya, rukun talak. Rukun talak menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu: satu, orang yang menjatuhkan talak hendaklah seorang mukallaf. Dua, lafal talak, lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah, diucapkan isyarat yang dipahami bermakna talak atau dilakukan oleh tunawicara. Suami tersebut menyerahkan kepada istrinya untuk menjatuhkan talaknya. Ketiga, dilakukan secara sengaja. Empat, wanita yang dihalalkan atau istri. Lima, menguasai istri tersebut. Lalu syarat talak. Yang pertama, syarat-syarat yang terdapat pada suami, yaitu suami mesti orang yang berakal, suami tidak dungu, bingung, pitam, ataupun sedang tidur, lalu suami itu telah balik. Yang kedua, syarat-syarat yang terdapat pada wanita, yaitu wanita tersebut adalah miliknya atau masih berada dalam masa iddah talak. Tiga, syarat-syarat yang terdapat pada rukun itu sendiri, yaitu lafal yang menunjukkan makna talak, yaitu lafal tersebut tidak diiringi oleh istitsna atau pengecualian, baik pengecualian tersebut bersifat wad'i maupun urfi. Lafal tersebut tidak ada makruh fih. Syarat yang terdapat pada waktu, yaitu berlalu masa ilah, yang mana masa tersebut merupakan syarat terjadinya talak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ramasari dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai masa iddah. Masa iddah merupakan masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Nah, masa iddah ini adalah waktu terhitung di mana wanita mengetahui kosongnya rahim yang diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan atau perhitungan quru'. Nah, quru' dalam masa iddah ini yang dimaksud menurut para ulama adalah masa suci. Nah, selanjutnya masa iddah dibagi menjadi dua, dilihat dari sisi perempuan. Nah, yaitu yang pertama wanita yang ditinggal karena suaminya wafat atau wanita yang dicerai hidup, seperti talak, fasaj, dan khulu'. Selanjutnya yaitu lama masa iddah. Nah, lama masa iddah ini ada yang karena suaminya wafat. Nah, itu waktu menunggunya itu selama 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil, baik yang sudah bercampur atau yang belum, sampai melahirkan jika istrinya sedang hamil.
Lalu karena talak, fasad, dan khuluk itu wanita yang cerai dan belum pernah bersetubuh, maka masa iddahnya itu tidak ada. Hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 49. Lalu bagi yang sudah bercampur, jika perempuan itu dalam keadaan tidak hamil dan memiliki siklus haid, maka masa iddahnya itu sampai 3 kali kuru. Seperti berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Lalu jika perempuan itu masih kecil atau sudah tidak memiliki siklus haid atau menopause, masa iddahnya itu yaitu 3 bulan. Dan bagi wanita yang cerai dalam keadaan hamil, maka masa iddah yang ia jalani adalah sampai ia melahirkan. Berdasarkan firman Allah dalam Quran surah At-Talaq ayat 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Az-Zahra. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yakni tentang rujuk. Jadi apa itu rujuk? Rujuk ialah kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya dalam masa iddah. Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya talak raj'i, yaitu di antara talak 1 dan talak 2, dan sebelum habis masa iddah, yaitu masa di mana saat istri menunggu setelah diceraikan oleh suaminya. Adapun rukun rujuk yang pertama, istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah. Yang kedua, keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri. Yang ketiga, ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Yang keempat, ada sigat atau ucapan rujuk. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke hukum rujuk. Hukum rujuk itu sendiri terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskannya dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya atau suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu atau wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menembus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang zalim. Adapun hukum rujuk itu sendiri yakni ada 4. Yang pertama, wajib. Jika sebelum mentalak, suami belum menyempurnakan pembagian waktunya. Yang kedua itu haram. Rujuknya suami untuk melukai istri atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makruh. Jika perceraian lebih maslahat. Yang keempat menjadi sunnah jika rujuknya suami dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malika Zahra dari 12 MIPA 1 sesi B. Saya akan menjelaskan tentang hikmah talak dan ketentuannya. Yang pertama adalah talak bisa menjernihkan kehidupan bekas suami dan istri yang semula keruh. Yang kedua, menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak, bekas suami dan istri. Menyelesaikan masalah yang serius antara suami dan istri. Dan yang keempat, mendapatkan ketenangan hati setelah berselisih antara suami dan istri. Kemudian ketentuan talak. Yang pertama, pasal 118 talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Pasal 121 talak sunni adalah talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci atau tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Mungkin segitu saja presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.